banyak sih yang akan mendukung kau di kesesatanmu ini. Itu nggak ODGJ bakalan heran TikTok kan? ini belum ada yang Bakalan ngangkut banyak nih yang ODGJ akan ini. mendukung dan Gua mendorong kau bantah ke ya dalam dengan jurang ayatmu dosa ya, yang paling perkataanmu dalam. itu ya. Bingung aku dengan ODGJ TikTok ini, asli dah. Ini keluarganya belum ada yang ngangkut, ini udah dikasih tahu, gua infokan ada di berkeliaran ini keluarganya nih ada di TikTok, lagi punya gangguan jiwa tambah parah. Kemarin agak mending nih, sekarang parah nih. Jemput cepet, jebloskan langsung, masukkan ke rumah sakit jiwa ini. Bahas agama orang, agamanya sendiri juga dia bantah. Nih aku perlihatkan ya, ini ayatmu ya, nih ayatmu ya, lihat nih. Kau kan menebar kebencian nih, di ayatmu ada ini loh. Hilangkan sifat licik dan pemarah, pertengkaran, kata-kata kasar dan kebencian. Janganlah diberi tempat dalam hidup saudara. Nah, ini dari ayatmu loh. Efesus 4:31. Fayah, maaf kalau aku agak sedikit ini bacanya ya. Setiap kita bisa saja mengalami rasa sakit, oke? Bahkan benci karena dilukai, dihianati, dikecewakan. Tapi di sini dibantah dengan ayatmu. Hilangkanlah sifat licik dan pemarah. Ayo, mau bantah juga kau? Nih, ada lagi nih ayatmu juga ini. Nah, nih. Bahkan Tuhan Yesus berfirman dalam Matius 12:36-37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ini ayatmu. Nah, dengan semua kata-katamu yang terlontar, kau sudah mengingkari ayatmu sendiri. Nah, mau kau berspeak up lagi, nyenggol-nyenggol lagi, berarti kau mengingkari firman Tuhanmu sendiri. Ini tercatat nih. Ayo, dimalum sih guys, ODGJ TikTok ini kepada saudaranya, cepat jemput, kasihan ini tambah parah nih dia. Aduh, gangguan jiwanya tambah parah. Tolong angkut saudaranya cepet. Ada berkeliaran, masih di TikTok berkeliaran. Jongos, tetaplah jongos. Jangan mimpi jadi tuan putri ataupun putri embun pagi. Kamu ditakdirkan menjadi seorang jongos dan jadi penjaga toilet saja. Bebe jongos. Enda, tahu nggak Enda, kemarin aku kan habis hadir di persidangan Amini Cita Mirzani, persidangan PK. Nah, selesai sidang itu, ternyata Endah juga ada di PN Jaksel untuk sidang juga kan. Kemarin itu sebenarnya kita berjumpa Nda, cuman mau nyapa Endah takut Endah panggil Syong gitu loh. Mantan Lakers Endah aja Endah panggil Syong, apalagi aku yang kayak gini, nanti Endah bilang, "Hey, Syong." Canda Endah. Ya udahlah dah, pokoknya semangat ya di persidangan itu. Semoga pokoknya semoga aja deh. Kan kalau kayak gini Endah juga yang ribet, Endah juga kan yang rugi waktu, rugi uang, rugi apalah inilah itulah. Ya emang sih pemberitaan banyak soal Endah, tapi kalau pemberitaannya jadi negatif, Endah juga kan yang kena. Pokoknya udah deh dah, jadi manusia selayaknya manusia aja, jangan mengada ulah. Tapi kalau hak asuh jatuhnya ke tangan Koben, gak apa-apa sih Nda. Soalnya kan Enda juga sibuk mengumbar kemesraan di depan kamera. Kadang juga depan anak-anak sih Nda, itu juga gak baik, serius Nda. Bye Nda. Perkara persidangan hak asuh Ruben Onsu dan Sharwenda ini berdampak kepada artis yang lain, salah satunya adalah Melanie Ricardo, dimana setelah Melanie Ricardo ini di-unfollow oleh Ruben, pada faktanya sekarang lagi gembar banyak artis-artis yang meng-unfollow Melanie Ricardo. Ini bener nggak sih banyak artis-artis yang juga meng-unfollow Melanie Ricardo? Kalau ini sampai terjadi, namanya cancel culture ya. agak serem ini namanya ya. Ya inilah dunia permedsosan, ketika kamu ini berbuat sesuatu hal yang secara etika dan secara kita melihatnya itu, para netizen ini kan melihat ya mana yang baik, mana yang tidak, mana yang benar, mana yang tidak.
terus kemudian mana yang memang benar-benar di sini kita ketahui bahwa yang terjadi adalah sebuah perdebatan. Ini sebenarnya bukan sebuah perdebatan ya, dampak dari ucapan Jing dan Chong sebenarnya, bukan perkara yang lain-lain ya. Sebelum adanya Jing dan Chong, video di mana seorang seorang SW ketika berjualan yang agak sedikit luncah-luncah begitu sama pacar CEO itu tidak terblow up di media sosial. Itu netizen tidak mempedulikan itu, tapi ketika ada bahasa Jing dan Chong akhirnya terkuliti semua apa yang SW lakukan, yang apa itu menjulur lidah melet-melet apa itu, kayak memberikan sinyal-sinyal. Jadi sekarang lagi viral nih pasangan termesum. Oke lah, semoga dunia permedsosan baik-baik saja, tidak ada lagi yang menggunakan bahasa-bahasa kotor untuk menyerang lawan main. Ya senormalnya kita bermain media sosial aja. Perdebatan tidak bisa dihindari lagi, memang ya beda kepala, beda isi kan begitu. Yuk mari. Teruntuk CEO 2000 toko, ngapain lo klarifikasi hubungan lo sama Endah? Kena mental ya habis ditegur sama ayah kandungnya ya? Atau kena mental diuji sama netizen? Klarifikasi pakai bahasa Inggris. Kenapa? Biar kelihatannya wow gitu, biar kelihatannya tuh CEO 2000 toko gitu ya. Lagian tanpa lo klarifikasi juga netizen tahu hubungan lo sama si Endah gimana ya kan? Dikira lama menghilang, sibuk main acting, series CEO 2000 toko masuk jurang. Ternyata cuma mempersiapkan kata-kata untuk klarifikasi. Ada lo kayak Ica Celo gak sih? Banyak klarifikasi tapi gak ada hasil. Gue heran guys. Ini aja belum pernah dan saya juga sekarang heran memang Bagio berpikir mereka itu lah yang kondo. Apa mereka tahu apa artinya kondo? Mereka itu asal nyebut kondo apalah. Heran, pada heran. Mereka itu asal nyebut kondo itu banget kan gitu, jadi tegang-tegangnya, kemapanannya, dekat dengan Bunda Sarwenda, tampak panas mereka. Dekat dengan anak-anaknya apalagi, tampak panas. Padahal nggak menyebut siapa-siapa tuh Bagio yang baik, fokus sama pacarnya Bagio, fokus sama anak-anaknya Bagio, nggak fokus sama yang lain. Mereka selalu nyenggol bilang kondo. Mereka ada banyak perhatian. Ini sudah diduga sih, kemunculan Gio dengan membuat video dan itu orang itu pasti salah. Lagi ketika dia membuat video itu menggunakan bahasa Inggris. Padahal ini butuh klarifikasi. Video Gio ini ditujukan untuk fanbase-nya yang tidak bernama Sagio. Dan ini berterima kasih karena selama dalam peristiwa ini fans Sagio yang selalu mendukung Sarwenda dan Gio. Untuk videonya yang menggunakan bahasa Inggris sebenarnya fans saya suka-suka dia. Tetapi kalau yang sudah mengikuti Sarwenda dan Gio dari awal pasti tahu kalau fanbase Sagio ini berada di beberapa negara. Ada di Brunei, ada di Singapura, ada di Hong Kong, bahkan ada yang di Dubai, ada di Jepang. Jadi kalaupun dia menggunakan bahasa Inggris, itu kan bahasa internasional. Tapi ada juga yang bilang, bahasa Inggris itu biasa saja. Kayak Agnes Monica, ya jelas lah. Agnes Monica sudah tinggal di luar negeri sana. Kalau dia Gio di Indonesia walaupun sering berhidup di luar negeri, tapi tetaplah aksen orang Indonesia ketika bicara bahasa Inggris pasti ada sedikit berbeda dengan orang yang memang sudah pernah tinggal di luar negeri, di Amerika, dengan aksen bahasa Inggris Amerika pasti jelas akan berbeda. Dan ada lagi teman podcastnya sebelumnya yang namanya merasa kecewa dengan klarifikasi Gio karena tidak ada permintaan maaf untuk Ruben. Hey, atas dasar apa Gio minta maaf ke Ruben? Atas dasar apa? Kalau menurut kamu Gio harus minta maaf karena membuat video endorse di rumah yang katanya hasil kerja keras Ruben, salah, itu juga hasil kerja keras Sarwenda. Atau menurut kamu Gio harus minta maaf karena anak-anaknya
sangat dekat dengan Gio, dan kadang ketika Sarwenda dan Gio bersama dan kemudian ini sesuatu dan kemudian selalu bertanya ke Gio, itu yang harus Gio minta maaf. Ini yang membuat celah itu siapa? Coba kalau dia tahu ada yang hal yang telepon dan kabar, ya pasti hubungan emosional mereka pasti akan terus terjalin. Kenapa? Pasti akan selalu ketika ingin bertanya atau apa yang terjadi, pasti mereka akan cari ayahnya. Tapi kemana selama 7 bulan ini? Sehingga anak-anak ini merasa sosok Gio hadir di saat mereka butuh minggu seorang ayah, tapi bukan untuk menggantikan ayah kandung mereka. Jadi menurut saya tidak ada kapasitas Gio untuk meminta maaf pada Ben. Kenapa? Yang merasa bermasalah dengan Gio itu hanyalah Ben. Kalau Gio tidak merasa bermasalah dengan Ben, jadi itu apa? Gibah time. Udah lihat belum nih rumah produksi ini posting poster terbaru filmnya si CEO yang kemarin rame, yang bunga di tepi jurang. Dalam poster terbarunya nggak ada foto si CEO. Apakah rumah produksi ini rekotan? Filmnya nggak ada yang nonton. Bagus, tapi keputusan yang baik karena CEO kan udah kaya, nggak butuh lagi dia untuk dipromosikan, untuk dipush-in. Waduh guys, nih kabar terbaru lagi ya. Film yang dibintangi oleh Gio Antonio, posternya itu udah muncul ya. Dan ini yang terbaru ya. Nah ini yang terbaru, tapi tidak terpampang dari mukanya Gio Antonio. Dan ini poster yang sebelumnya ya, ini yang masih sebelum diganti, dan ini poster terbarunya. Tapi guys, menurut kalian ini gimana sih, kok bisa dirubah gitu ya, bisa diganti? Nah, ada 2 poster yang berbeda, dan ini tuh guys trik marketing agar tidak memunculkan wajahnya Gio, yang dimana Gio Antonio itu kena imbasnya juga dari kisruhnya Ruben Onsu dan Sarwenda. Dikhawatirkan dengan dimunculkannya foto Gio ini berpengaruh pada rating si film ini. Selain dikhawatirkan ratingnya buruk gitu guys, nah si netizen ini udah pinter guys, udah milih-milih gitu guys, takutnya si perusahaan itu rugi besar. Coba deh menurut kalian ini gimana guys, coba komen. Di podcastnya Dr. Richard, Sarwenda ngomong, mahalan mana cenah rumah jeung isi rumah, nya mahalan isi rumah, percaya tuh wargi-wargi, masa iya? Terus dia bilang itu teh rumahnya teh rumah anak-anak. Ya rumah anak-anak bener, tapi jangan masukin orang lain ke rumah, apalagi tidur, ngopi, ngelep. Masa iya CEO nggak punya rumah? Kalau emang bener dia CEO ya ngelep di rumahnya dong, atau di kantornya gitu. Kamu yang ngikut karena kamu perempuan, udah itu rumah dijaga buat anak-anak begitu. Kurang mah. Kabar viral hari ini Sarwenda dengan si Ruben Onsu perkembangannya makin pelik. Dari pihak sana saling sanggagai dan pihak sono juga sanggah. Jadi kita masih panjang perjalanannya ini untuk kasus mereka. Karena sidak yang awal kemarin itu sudah mulai memicu pro kontra di saat si Kang Ruben Onsu ini tidak menghadiri ke acara tersebut yang dikarenakan ada kesibukan ya, bukan takut atau apa. Kan sama mereka itu si Kang Ruben malah dikatain takut kan. Ya Allah, tolonglah hambamu ini, akun hamba udah sangat turun banget.
Semoga ada keajaiban.